Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di penyiaran kita. Selamat bertemu di April Olahraga Channel. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita pada pertemuan ketiga. Kita kali ini akan bahas tentang struktur keuangan dan perkembangan kota. Dimana kemarin kita udah bahas tentang bagaimana struktur keuangan dan perkembangan desa ya, bahwa desa dan kota itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya, dari struktur, potensi, serta bagaimana perkembangannya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kota. Oke, langsung saja, silakan di bukunya dilihat di halaman 43 ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari kota dulu ya. Kota merupakan kesatuan jaringan kehidupan manusia ya. Jadi kota ini merupakan sebuah kesatuan yang kompleks ya, terkait dengan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Bahkan yang dikatakan kota itu ya minimal dia memiliki penduduk banyak ya. Selain itu ya, kota juga memiliki atau diwarnai dengan strata ekonomi, sosial ekonomi yang heterogen ya. Heterogen ini kebalikan dari homogen atau sesuatu yang berbeda-beda ya, tidak sama. Serta coraknya yang materialistis ya. Jadi di kota itu semuanya dihitung atau diukur dengan materi ya. Dimana di kota itu terdiri dari penduduk asli, pendatang yang bersifat heterogen juga ya, baik dari pekerjaan, agama, adat istiadat, bahasa, dan kebudayaan itu ya. Bahasa itu bagian dari kebudayaan ya. Oke, ini merupakan pengertian kota dari R. Bintarto ya, merupakan Bapak Geografi Indonesia tahun 1977 ya. Dimana dari pengertian tadi ya dapat kita simpulkan ya, kota itu bisa dijadikan ada memiliki indikator bahwa jumlah penduduk itu ya yang padat itu merupakan salah satu ciri-ciri kota ya. Jadi kemudian ciri-ciri lainnya terlihat dengan strata sosial ekonominya nanti ya. Kemudian dari jenis penduduknya yang beragam ya. Biasanya kalau kita perbandingan ke desa itu biasanya penduduknya lebih homogen ya. Misalnya kalau ada desa atau kampung Melayu, penduduknya Melayu semua gitu, atau kampung Dayak atau Jawa dan seterusnya ya. Dan agamanya biasa relatif lebih seragam serta adat. Sedangkan di kota itu sangat berbeda ya, rata-rata memiliki sifat yang homogen. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana sih ciri-ciri kota gitu ya. Ketika kita mendengar kata kota ya, bayangan kita itu ya pasti ya, ada gedung yang besar ya, kemudian banyaknya fasilitas ya, mungkin ada bioskop dan lain-lain ya. Maka kita bisa lihat bagaimana sih ciri-ciri atau karakteristik fisik dan sosial si kota ini. Yang pertama, karakteristik fisik kota ya. Kota itu biasanya tersedia banyak pusat layanan ekonomi. Ya, gambaran umumnya itu ya biasanya terdapat minimarket ya, atau supermarket lah ya, kan mall ya. Misalnya di Kalbar itu ada berapa kota sih gitu ya? Kira-kira yang ada mall itu di mana saja gitu ya? Salah satu cirinya ya, bukan sebagai patokan utama ya, bahwa kalau ada mall itu disebut kota ya. Itu Kalbar itu menyediakan sebagai kota, itu dikatakan sebagai kota sesuai dengan ciri-ciri dan karakternya. Yang pertama adalah Pontianak, pasti ya, Pontianak. Kemudian Sintang ya, negara kita, serta Singkawang ya. Hanya ada 3 nih di Kalbar yang dikatakan sebagai kota. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi, ya, penduduk ya, dan lain-lainnya. Kemudian selain sebagai pusat layanan ekonomi ya, misalnya di Pontianak ini ya banyaknya mall-mall
wisatanya ya bukan wisata alam ya, biasanya wisata alam itu lebih ke desa ya. Kalau di tempat atau di kota itu ya banyak wisata seperti ini ya, dikembangkan ya. Kemudian gedung olahraga atau tempat arena olahraga itu dibuat teraglomerasi, terkelompok, misalnya di gor ya. Di sini lengkap ya, ada kolam renang, nanti di sini tempat lari, sirkuit ya, kemudian dan lain sebagainya. Gedung olahraganya nanti ada gor yang ke situ. Kemudian kota juga ya, selain bikin tempat wisata ya, wisatanya seperti inilah ya. Ini seperti alun-alun nih, lapangan yang luas nih. Kemudian nanti ada ciri-ciri khas sebuah kota ini seperti ada bundaran gulis nih ya, tempat wisata juga ya, tempat berkunjung para anak muda dan lain-lain foto-foto di sini. Kemudian di kota juga terdapat gedung pemerintahan. Kota nanti kita bedakan nanti berdasarkan fungsinya ya. Ada sebagai pusat pemerintahan ya, pasti ya terdapat kantor gubernur atau kantor wali kota ya. Kemudian ya terdapat alun-alun ya, serta area parkir cukup memadai. Ini biasanya di kota tempat parkirnya udah relatif teratur, tertib ya, dan ada tukang jaga parkirnya. Kalau di desa nggak ada ya, mau parkir aja, nggak ada masalah ya, dan nggak akan dipungut biaya gitu ya. Di desa, di kampung gitu kan. Kemudian bagaimana sih karakteristik sosial di kota? Masyarakat kota itu ya, tadi di awal kita udah bahas menurut pengertiannya, terdiri dari berbagai macam suku ya, baik dari suku asli maupun pendatang. Maka masyarakatnya akan bersifat heterogen ya, atau sangat bervariasi sekali, baik dari suku nanti ya, adat istiadat, bahasa, agama ya, atau kepercayaan dan lain-lain ya. Dan ini perbedaan ini ya akan menjadikan kota itu menjadi sangat asik nanti ya. Kemudian kesenjangan sosial yang tinggi ya. Perbedaan latar belakang tadi menyebabkan kesenjangan sosial yang tinggi baik dari ekonomi dan lain-lain ya, sehingga akan terlihat sekali kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Misalnya orang-orang yang belum mampu ya, tidak mampu, tinggalnya di pinggir rel kereta api ya. Sekarang banyak kita saksikan di TV maupun real nyata ya. Mereka makan seadanya, bahkan ada yang mengut-ngut beras ya, dicuci dan dimasak ya. Beras yang jatuh di tanah itu dipungut mereka ya, itu dicuci baru dimasak ya. Sedangkan untuk orang kaya mereka makan di restoran mewah ya, kemudian sekali makan bisa jutaan ya, dan lain-lain lah ya. Nah, ini kesenjangannya sangat tinggi sekali. Kalau di desa ya, rata-rata ya mirip, nggak jauh beda lah penghasilannya. Kemudian mata pencarian bersifat non agraris ya. Di kota itu udah maju ya, sedangkan desa ya masih bersifat pertanian karena lahannya masih banyak luas ya. Mata pencariannya pun banyak agraris, sedangkan di kota non agraris berbagai macam, dari bidang pelayanan, jasa ya, dan industri. Kota itu terkenal dengan adanya kegiatan industri biasanya. Kemudian hubungan keakraban mulai memudar karena latar belakang yang berbeda-beda, bukan dari keluarga yang besar, maka hubungan keakraban pun pudar ya. Jadi kota itu lebih cuek ya dibanding di desa. Terkadang dalam satu komplek tuh ya, banyak aktivitas tegur sapanya itu lebih kurang ya, karena kegiatan pertemuan itu jarang ya. Kalau masuk pagi-pagi udah berangkat kerja, malam atau sore baru pulang ya, untuk bertemu dan bercengkrama itu kurang. Kemudian bersifat individualistis dan materialistis, serta pandangan hidup lebih rasional ya. Kalau di desa itu sangat mempercayai adanya tahyul lah ya, entah itu animisme maupun dinamisme ya. Sedangkan di kota karena pendidikannya udah tinggi, biasanya pandangan hidup itu lebih rasional. Mereka lebih tidak lagi terpercaya kepada hal-hal mistis ya. Tidak terlalu ya, bukan berarti enggak sama sekali ya. Ada juga masih yang mempercayai, cuma
relatif lebih sedikit lah, sehingga dibilang pandangan mereka itu lebih rasional ya. Kayak demikian ya karakteristik fisik dan sosial di kota ya. Ini bisa menggambarkan sebagian lah ciri-ciri kota ya. Pada umumnya biasa kita temui lah bagaimana sih karakteristiknya gitu. Kemudian kota juga memiliki tingkat perkembangan, di mana kota memiliki tahap-tahap ya. Yang pertama perkembangan kota dari tahap geopolis, yaitu perkembangan dari desa yang sudah teratur ya menuju ke arah kota ya. Ini awal-awal biasanya desa swasembada lah, desa udah maju, desa di pinggir kota. Yang merupakan tahap geopolis ya. Kemudian tahap polis, kota yang masih agraris ya, seperti ini ya. Kemudian tahap metropolis, kota yang sudah masuk ke zona atau tahap industri. Tahap megapolis, kota yang terdiri dari beberapa kota metropolis yang Jakarta-nya. Kemudian tahap trianopolis, kota dengan kekacauan yang tingkat kriminalitas yang sangat tinggi, di mana kemacetannya ya, kemudian angka kriminalitas ya, atau kekacauan itu sangat parah sekali ya. Kita di Indonesia belum ada lah trianopolis, mungkin kayaknya kayak seperti Brazil nih ya, ada trianopolis ya, karena tingkat kriminalitasnya sangat tinggi sekali. Yang terakhir tahap nekropolis, yaitu kota yang mengalami keruntuhan atau kota mati ya, sehingga penduduknya sudah meninggalkan daerah tersebut ya, akhirnya menjadi kota mati. Banyak faktor menyebabkan daerah tersebut menjadi kota mati ya, entah itu wabah penyakit, entah itu peperangan ya, entah itu bencana alam dan lain-lain. Oke, lanjut tingkat perkembangan kota ya. Setelah itu adalah fungsi kota. Setelah kita lihat bagaimana perkembangannya, menurut Gis dan Halbot ya, dia membagi fungsi kota itu menjadi dan membedakannya sebagai berikut ya. Yang pertama, kota berfungsi sebagai pusat industri ya. Contohnya itu kota Surabaya. Surabaya ini luar biasa sekali ya, salah satu kota yang sudah maju, kota pusat industri pakaian, makanan, teknologi dan lain-lain. Selain itu ya kota Bontang, termasuk kota industri juga ya, Karawang. Kemudian yang kedua adalah kota sebagai pusat perdagangan. Contohnya Jakarta ya. Surabaya juga masuk kota perdagangan ya. Pontianak ya. Biasanya nanti kota itu dibagi zona-zonanya ya, tapi berdasarkan fungsinya itu ya, kota juga memiliki sebagai pusat perdagangan ya, karena kota itu industrinya sangat padat, sehingga aktivitas antara perdagangan dan industri ini tidak bisa dipisahkan. Kemudian kota sebagai pusat politik atau pemerintahan, di mana dalam proses pengaturan ya, dan memimpin kota itu pasti adalah unsur politik, itulah yang mengatur regulasi tersebut gitu kan. Sehingga kota akan dijadikan sebagai pusat politik dan pemerintahan ya. Contohnya di ibu kota negara ataupun provinsi. Kemudian kota sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan. Contohnya kalau istilah kota budaya itu ya, contohnya Jakarta atau Bali itu ya, sangat kental dengan kebudayaan yang luar biasa sekali. Kalau kita di Kalbar ya, kota yang banyak tempat budaya itu contohnya Singkawang gitu. Juga daerah Sanggau atau daerah sini di hulunya juga luar biasa ya, budayanya banyak. Kalau belum masuk kota. Atau kota pendidikan ya, contohnya Malang ya, sebagai kota pendidikan. Kota 1001 kampus, Jakarta, kota 1001 santri, kota 1000 santri, contohnya Bandung. Kemudian kota sebagai pusat rekreasi dan kesehatan ya, tidak bisa dipungkiri ya, ciri fisik dari si kota tadi itu banyak terdapat pusat kegiatan seperti tempat rekreasi, tempat kesehatan, pendidikan dan lain-lain tadi ya. Maka fasilitas di kota itu bisa lebih lengkap ya. Maka
Yang terakhir, kota memiliki fungsi tertentu yang menonjol. Ini berbagai macam lah sesuai dengan potensi kota tersebut. Ya. Jadi apa saja potensi dari kota gitu ya. Maka bahas yang terakhir ini terkait dengan potensi kota. Yang pertama, potensi kota itu di bidang ekonomi. Kota memiliki lahan pertanian yang sangat terbatas ya. Sehingga otomatis kegiatan ekonomi di kota itu akan bergerak di sektor non agraris, sehingga pekerjaan nanti bersifat heterogen. Maka berbagai macam pekerjaan di kota itu, baik sebagai pekerjaan yang swasta maupun pegawai negeri yang lengkap sekali ya. Yang mungkin kalau kita lihat macam-macam lah pekerjaan di kota itu. Kemudian ekonomi bergerak di bidang industri dan jasa. Industri itulah yang membuat kota itu sangat bergerak menjadi maju ya, maupun industri pengolahan maupun industri jasa ya. Industri jasa ini banyak sekali ya. Misalnya jasa pengiriman barang, jasa pembuatan itu ini gitu ya. Kemudian jasa hukum dan lain-lain lah, banyak sekali untuk industri jasa. Dan itu saling terkait ya antara industri dan jasa itu. Kemudian potensi kota yang kedua adalah potensi sosial ya. Di mana aspek sosial penduduk terkait pendidikan itu, kesehatan dan pendapatan penduduk ya. Ini aspek sosialnya. Sehingga biasanya di kota itu memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan lebih lengkap dibanding di desa. Karena potensinya yang banyaknya jumlah penduduk ya, otomatis harus untuk sektor pendidikan kesehatan itu ya fasilitasnya harus lebih lengkap gitu ya, karena banyaknya jumlah penduduk tadi. Kemudian yang ketiga adalah potensi kota di bidang budaya ya. Potensi budaya ini ya merupakan hasil cipta karya dari masyarakat sekarang maupun masyarakat zaman dahulu ya. Jika ada daerah tertentu ya, hasil peninggalan itu menyebabkan daerah tersebut menjadi pusat budaya ya. Budaya ini berkaitan dengan bahasa, teknologi, seni, bangunan, ya, kehidupan beragama ya. Misalnya budaya berkaitan dengan bahasa ya, bahasa kita itu luar biasa sekali, itu bagian dari budaya. Kemudian teknologi juga ya, dimana di kota itu berbagai aspek kegiatan ya udah dipadukan dengan teknologi ya, baik itu pendidikan, transportasi dan lain-lain ya. Kemudian terkait dengan seni ya, contoh kota budaya tadi Yogyakarta ini banyak sekali ya. Misalnya ada candi ya, di Jawa Tengah juga ya. Kemudian Bali ya. Kemudian kehidupan keagamaan, bagaimana agama itu sangat berpengaruh terhadap budaya ya, entah dari masjidnya nanti, entah dari ritual keagamaan itu ya, menjadi budaya tersebut ya. Misalnya di kota Singkawang gitu ya, ritual keagamaan yang dijadikan potensi budaya ya. Misalnya acara cap gome dan lain-lain lah. Yang terakhir ada potensi kota di bidang politik ya. Kota sebagai pusat pemerintahan ya, otomatis akan mengatur kegiatan perpolitikan ya, di mana politik merupakan bagian penting dari kota, sehingga politik berkaitan dengan pusat pemerintahan dan kegiatan administrasi yang mengatur kota tersebut ya. Maka jangan heran di kota itu bakal kita temukan banyak sekali gedung-gedung pemerintahan, kemudian aktivitas politik itu ya seperti demo ya, yang nggak akan kita temukan di desa ya, atau jarang lah kita temukan. Oke, inilah ya 4 potensi dari kota, baik itu potensi ekonomi, sosial, budaya, dan politik ya. Untuk struktur ruang kota, kemudian teori-teori kota ya, akan kita lanjutkan di pertemuan yang keempat ya. Jadi demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyimak materi kita. Tetap semangat belajarnya, semoga kita sehat selalu ya.
pekan depan. Jangan lupa dukung terus channel kita ya, Apri Harapan Channel. Saya Apriyadi, salam lestari, salam geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.